Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di program acara Suarata, berbagi inspirasi, kisah, dan informasi. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, seorang anak muda yang multi talented dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Kita langsung saja menyapa bintang tamu kita kali ini, yaitu Kakak Yuda Prawirahasta. Ya. Yes. Apa kabar Kakak Yuda? Alhamdulillah baik Kak Wina, terima kasih atas undangannya, sudah diajak ke sini. Nah, Kakak Yuda ini sangat menginspirasi kita. Mengapa? Karena walaupun usianya yang masih muda, tetapi sudah punya beberapa pengalaman yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, diantaranya yaitu Kakak Yuda ini salah satu MC yang cukup dikenal juga di Kota Makassar dan sudah beberapa kali membawakan acara termasuk tingkat nasional ya Kakak Yuda ya. Founder di kelas Bebas Bicara. Dan ketua komunitas peduli anak jalanan juga, dan seorang pendidik juga Kakak Yuda ini di usianya yang masih muda. Nah, daripada saya terlalu banyak bicara, walaupun kita ada bersama founder dari Bebas Bicara, nah kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Kakak Yuda. Tapi sebelumnya Kakak Yuda menyapa teman-teman di Suarata. Saya panggilnya apa nih? Sapaannya? Teman-teman Suarata. Oh, ya, teman-teman Suarata. Dengan nada ini ya, sebagai seorang MC kondang gitu ya. Silakan Kakak Yuda. Assalamualaikum. Senang banget saya Yuda sudah diajak di sini. Ini saya senang banget kalau ada hubungannya dengan suara gitu, karena sama seperti yang kita pikirin di Bebas Bicara, itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa bersuara, bagaimana kita bebas untuk menyuarakan sesuatu. Assalamualaikum. Terima kasih Kakak Yuda ya. Sebelum kita cerita lebih banyak ini dengan Kakak Yuda mengenai aktivitasnya, mengenai profesinya, Kakak Yuda kita ingin tahu dulu ini masa kecil Kakak Yuda ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya? Biar teman-teman juga tahu gitu. Sip. Alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang sederhana dan itu yang paling saya syukuri. Ayah saya seorang pegawai negeri sipil dan ibu saya seorang yang mendampingi ayah saya dengan sangat setia. Jadi awalnya beliau adalah seorang banker, akhirnya resign karena punya 6 anak. Punya 6 anak, akhirnya ini ibu. Jadi akhirnya beliau memutuskan untuk kayaknya saya harus benar-benar mendedikasikan hidup saya untuk suami dan keluarga saya. Akhirnya seperti itu. Jadi ayah saya seorang PNS, ibu saya seorang ibu rumah tangga yang kita dididik dengan cinta, kita dididik dengan sesuatu yang punya prinsip. Jadi alhamdulillah kita tumbuh dengan prinsip, kita tumbuh dengan bahagia, kita tumbuh dengan kasih sayang. Gitu sih. Kalau mau dibilang masa kecil, semua anak-anak pasti punya best partnya masing-masing. Punya ceritanya masing-masing. Alhamdulillah saya juga adalah salah satu anak-anak yang bahagia pada saat kecil. Itu kenapa sampai detik ini saya masih sangat, kalau baru lihat anak kecil saya suka sekali sama anak kecil. Kenapa? Karena ya waktu saya kecil tidak ada trauma sama sekali yang saya dapat waktu kecil Kak Wina. Karena saya tumbuh layaknya seperti anak-anak biasa, anak-anak lainnya yang keluarganya harmonis, keluarganya penuh cinta kasih, keluarganya penuh kasih sayang gitu Kak Wina. Tetapi apakah pengalaman masa kecil itu yang membawa Yuda sehingga memilih profesi yang saat ini dijalani atau bagaimana? Oke. Sebenarnya ini lucu Kak Win. Jadi saya dulu itu pengen banget masuk di jurusan eksakta. Kelas 1 ini yang jarang banget orang tahu. Jarang sekali orang tahu ini Kak. Jadi kelas 1 itu mau naik kelas 2, saya kebetulan di SMA 5, mau naik kelas 2 itu ada penjurusan. Jadi kita langsung penjurusan. Lucunya saya termasuk salah satu anak yang bisa lah masuk 10 besar, masuk 5 besar. Pas mau masuk kelas 2, itu bapak saya yang nyolot. Bapak saya yang ngotot bilang, kayaknya kamu cocoknya di bahasa. Jadi saya masuk di kelas bahasa, bukan di eksakta, bukan di IPS,
tapi saya masuk di kelas bahasa. Cuman gara-gara satu statement yang bapakku sampai detik ini menjadi itu jadi motivasi dan semangat saya terus-terus untuk di dunia ini. Dia bilang kayaknya anakku yang satu ini cocoknya di komunikasi. Alhamdulillah sampai sekarang itu semua pekerjaan saya selalu relate dengan komunikasi. Mungkin itulah yang peribahasa yang selalu di kita dengar sama-sama bahwa pilihan orang tua itu pilihan terbaik. Mungkin itu Kak Wina. Padahal biasanya kan orang tua khususnya ayah ya sangat bangga sekali gitu kalau anaknya masuk. Bener. Betul. Jangankan anak perempuan, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki kan. Karena mungkin bapakku itu tipe orang yang paling mudah untuk ngedetect anaknya. Dia gampang sekali untuk yang anak pertama ini pemarah, anak pertama ini agak keras kepalanya, masuk di sini. Anak yang kedua ini masuk di sini. Anak kedua itu politik sekarang. Kak Dedi itu ke sana. Oh, anaknya ini ke sini. Oh, yang ketiga ini orangnya jago berhitung, akunting. Sampai detik ini akhirnya dia bekerja dia bekerja sebagai di bidang keuangan. Anak yang keempat ini saya, anak keempat ini banyak bacot. Banyak bacot. Akhirnya anak keempat ini cocoknya di komunikasi. Begitu sampai sekarang. Jadi beliau pandai melihat peluang juga sebenarnya. Beliau pandai melihat peluang, pandai mengidentifikasi anak-anaknya. Gitu. Baik, ini kita mau nanya mengenai aktivitas dari Kakak Yuda ya, karena kan saat ini sudah setahun lebih ya kita merasakan bagaimana sulitnya gitu beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 gitu. Ini bagaimana yang dirasakan oleh Kakak Yuda? Walaupun ya saya tahu gitu tidak begitu sulit sepertinya ya dengan melihat aktivitas Yuda di Instagram misalnya, di media sosialnya gitu ya, dan aktivitasnya sebagai MC gitu, sepertinya tidak ada kendala yang berarti. Tetapi sebenarnya pasti tetap ada gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Kakak Yuda. Oke, ini sedikit curhat nih, mumpung tempat dan waktunya pas sama Kak Wina juga di sini. Jadi 2018 ke 2019 itu adalah sebenarnya masa di mana Yuda itu lagi beradaptasi dengan pilihan, beradaptasi dengan hidup. Jadi saya menikah itu sebenarnya di tahun 2018, 2017 akhir, tapi saya berasanya di 2018. Itu tahun pertama, tahun adaptasi sih menurut saya. Itu luar biasa. Saya jobless di situ. Jadi Tuhan memberikan percobaan yang luar biasa, jobless. Setelah menikah. Setelah menikah ya. Setelah menikah harus jobless. Terus saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya saya bingung mau ngapain ya. Belum lagi saya adaptasi dengan pasangan, itu beratnya minta ampun. Adaptasi dengan pasangan itu cobaan terberat. Sementara lagi nggak ada kerjaan. Sementara lagi tidak ada kerjaan. Itu adalah tahun terberat. Mau masuk jadi mau give up nih ceritanya, mau bangkit, pasti 2019 COVID. Jadi 2019 ke 2020 ya. Jadi 2000 masuk ke 2018 ke 2019 tahun sulit buat saya. Mau ke 19 ke 20 mau masuk 2020 pas mau bangkit COVID. Jadi saya bikin Bebas Bicara itu di 2019 akhir. Bayangin itu batch 1 Bebas Bicara. Tapi saya selalu di kepala saya itu selalu seperti ini nih. Saya selalu punya prinsip make your own life trick till you make it. Jadi semua manusia itu harusnya di setiap part hidupnya harus punya trik di dalamnya. Jadi kita nggak boleh ada di situasi di mana situasi yang mengendalikan kita. Tapi bagaimana caranya kita mengendalikan situasi itu. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Akhirnya 2020 awal Bebas Bicara batch 1 jalan, berhenti nanti di Agustus September baru ada lowong-lowong, kita dikasih kesempatan untuk berpikir kembali, akhirnya jalan lagi di situ. Karena hampir lockdown total waktu itu ya. Lockdown total Kak, tidak bisa ngapa-ngapain kita. Sementara kita masih di masa baru mau bangkit nih ceritanya. Akhirnya seperti itu. Jadi saya juga setiap saya ngobrol sama orang pasti semua punya masanya, masa downnya masing-masing. Cuman tidak semua orang bisa bangkit bisa cepat, ya? Betul, bisa bangkit dengan cepat, bisa berpikir kreatif seperti kita mungkin ini. Terus dikasih yang paling penting adalah
kita mencoba untuk melihat peluang dan menangkap kesempatan. Itu dia Kak, yang coba sekarang saya lakukan. Jadi memang agak berat. Selain sebelum COVID saja sudah sempat agak berat ya, karena agak berat. Berat banget Kak. Bukan agak ya, ternyata berat banget gitu. Ini kalau istriku nonton ini pasti dia akhirnya ternyata dia merasa berat, karena saya nggak pernah bilang sama dia bahwa tahun pertama itu adalah tahun terberat dalam hidupku. Nggak apa-apa, berarti kan sudah dimaklumi karena sampai sekarang sudah berjalan normal ya. Itu dia. Bagaimana cara Kakak Yuda bisa bangkit gitu? Padahal kan masih masa pandemi juga, walaupun misalnya bebas bicaranya jalan. Nah, kita juga pengen tahu ini untuk bebas bicara sendiri seperti apa sih Kak? Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk ikut atau bagaimana? Saya kira itu save the best for the last Kak, pertanyaan terakhir itu. Oke, jadi sebenarnya gimana caranya bangkit? Itu paling penting adalah circle Kak. Circle dan pola pikir, mindset. Lingkungan berarti circle. Jadi circle-nya kita sama mindset-nya kita. Yang pertama circle. Circle itu kita harus, itu penting banget kita memilih siapa orang-orang yang menjadi support sistemnya kita. Betul. Walaupun dia deket banget sama kita, tapi kalau dia merasa dia selalu menjadi toksik buat kita. Kayak dia selalu nanya, kok bikin apa sekarang gitu ya. Padahal sebenarnya ada satu hal yang bisa jadi semangat di situ. Menurutnya dia gitu ya. Apa kok bikin sekarang? Kok nggak capek di rumah terus? Kok nggak ini? Padahal sebenarnya itu satu hal yang toksik banget yang bisa bikin kita semakin down. Nah makanya saya coba untuk pilih. Masuklah saya di KPAJ, Komunitas Peduli Anak Jalanan. Karena saya yakin banget, saya pernah baca buku, salah satu hal yang bisa bikin kita cepat bangkit dan kita merasa selalu bahagia dimanapun kita berada adalah sharing, berbagi. Nah, saya akhirnya walaupun saya tidak ada apa-apa tempo hari, dengan modal pas-pasan, akhirnya saya memberanikan diri untuk saya terjun ke dunia sosial. Yang benar-benar saya tanpa iming-imingan apapun, tanpa imbalan apapun. Dari situ saya banyak belajar. Jadi di KPAJ itulah sebenarnya saya terinspirasi untuk bagaimana membuat kelas bebas bicara, bagaimana akhirnya jadi dosen. Justru inspirasinya datang dari ini komunitas ini, Peduli Anak Jalanan ini yang terunderestimate gitu. Yang orang bilang bahwa kok bikin apa urusin orang, kok bikin apa repot-repot datang ke tempatnya orang untuk ngajarin orang. Justru dari situlah saya bangkit sebenarnya. Dari rumah sederhana itu akhirnya saya melihat, begini tuh ternyata kepuasan, begini tuh ternyata kesyukuran, begini tuh ternyata kebahagiaan, gitu Kak. Akhirnya saya bangkit di situ. Nah, muncullah yang namanya bebas bicara. Justru dari situ ya. Dari situ Kak sebenarnya. Jadi orang-orang biasa penasaran kenapa bisa saya tiba-tiba bikin kayak gitu ya. Awalnya bukan karena misi untuk sebenarnya bukan untuk misi bagaimana membuat anak-anak muda Makassar merasa percaya diri, bagaimana bukan sebenarnya itu. Dasarnya adalah berbagi. Itu dia. Bagaimana ilmu yang saya dalemin beberapa tahun ini itu bisa saya bagi sama orang supaya jadi insight buat dia, semangat hidup buat dia, gitu Kak. Tetapi kan sebelumnya Kakak Yuda kan juga sebenarnya sudah pernah bekerja di beberapa perusahaan ya, termasuk perbankan juga gitu, termasuk di Gojek juga ya, kalau nggak salah ya, dan beberapa perusahaan lainnya gitu. Tentu saja itu pasti sudah ada modal sehingga bisa terjun misalnya mengelola anak-anak jalanan itu dan otomatis di kelas bebas bicara juga. Saya beberapa kali ngomong sama teman-teman di KPAJ, kebetulan sekarang alhamdulillah dikasih kapasitas sebagai ketua umum KPAJ. Jadi kita enak menginfluence orang nih ceritanya. Saya bilang bahwa saya datang ke sini itu dengan modal. Jadi bukan karena saya bermasalah terus saya pengen cari solusi di sini. Enggak. Saya datang itu tidak kosong datangnya. Saya datang dengan experience. Ada profesionalisme dalamnya, ada ilmu di dalamnya. Nah, teman-teman harusnya melakukan hal yang sama. Walaupun teman-teman mahasiswa. Minimal yang tadi pertanyaannya, bagaimana kecilmu? Bagaimana apa yang sudah kau lihat selama ini, itu yang kau bagi sama adik-adik. Nah, itu kenapa alhamdulillah saya bilang semua pekerjaanku sekarang relate banget Kak.
mulai dari perbankan, saya ketemu orang banyak, bagaimana caraku berkomunikasi dengan stranger, kemudian di Gojek benar-benar tiba-tiba dari perbankan yang konvensional langsung berubah total, platform platform yang sekarang betul, akhirnya saya berlari kencang untuk mengejar itu, kecepatannya Gojek, alhamdulillah semua punya prosesnya Kak, dan semua sekarang saya lagi menuangkan itu di sini. Sekarang saya lagi hidup enak banget ini sekarang. Lagi happy sekali ini. Karena itu Kak, saya berproses. Dan sharingnya lanjut terus termasuk di dunia pendidikan gitu ya, dengan mengajar juga. Alhamdulillah, itu dia Kak. Makanya saya ngefans sekali sama bapakku. Kenapa ini orang dulu bilang kok anak bahasa, harusnya anak bahasa. Dulu padahal saya dibully Kak. Itu bulian. Karena tahu ya, sorry to say anak bahasa, tapi semoga ini jadi kekuatan buat zaman kita semua. Ya, zaman dulu tahu Kak ya, kawin kalau udah masuk kelas bahasa, kelas pembuangan, gitu, kelas pembuangan. Sampai saya 2 bulan itu menangis gara-gara di kelas itu. Tapi karena saya belum tahu hikmahnya, saya belum tahu bagaimana mengambil hikmah. Saya pun berpikir begitu. Saya waktu SMA memang anak IPA, tetapi pada saat semakin zaman berkembang betul, gitu ya. Kak. Saya melihat pada saat saya kuliah juga sempat di Bandung dulu. Akhirnya saya berpikir ke sana bahwa kalau tahu begini, mending kenapa dulu saya begini. Betul kan? Gitu. Mending saya dulu jadi anak bahasa. Nah, saya bisa keliling dunia misalnya betul, ini sebagai contoh saja. Dalam artian sebenarnya kita jangan berkecil hati gitu, dimanapun kita ada, mau jurusan IPA, IPS, bahasa sebenarnya sama aja gitu. Bener nggak? Betul sekali Kak. Makanya ini buat teman-teman semuanya, jurusan sekali lagi tidak menjadi hal yang penting. Yang penting adalah kamu akan berpikir di kelas itu 5 tahun ke depan kamu akan jadi apa. Itu yang paling penting. Harus visioner jauh ke depan. Dan orang tua juga jangan memaksakan itu dia. anak ya, kalau misalnya tidak mampu di suatu jurusan misalnya, jangan dipaksakan. Karena anak-anak juga bakatnya juga kan beda-beda, sama keinginannya beda-beda. Makanya harus banyak diskus sama anak-anak. Supaya seperti tadi Kakak Yuda bilang, memang orang tua harus bisa ngedetect, ngedetect anaknya, gitu Kak, supaya bisa berhasil di masa depannya. Gitu. Nah, tadi kan sudah kita dengar sama-sama juga mengenai komunitas peduli anak jalanan. Ini sebenarnya kegiatannya seperti apa dan anak jalanan yang bagaimana ini Kak? Karena kan anak jalanan banyak ini macam-macam. Nah, seperti apa sih kegiatannya? Silakan Kakak Yuda. Jadi komunitas peduli anak jalanan ini adalah anak-anak marginal yang sebagian besarnya itu hidup mengais rezeki di jalanan. Yang mindsetnya adalah mereka ada tulang punggung keluarga, yang ketika mereka kerja pulang ke rumah itu adalah satu kebahagiaan yang buat mereka ngerasa, ini uang nih, kayak gitu. Itu. Nah, sekarang kita coba untuk rubah mindset itu. Bagaimana si orang tua harusnya memposisikan dirinya sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai anak-anaknya untuk sekolah. Karena tugasnya harusnya itu ya, bukan cuman bikin anak, tapi bagaimana membesarkan anak dan mendidik anak supaya nanti beranak itu bukan lagi anak yang sama seperti anak yang dilahirkan, gitu ya, berubah mindsetnya. Itu sekarang yang kita coba lakukan dengan pola pendekatan persuasif dan dari background yang berbeda-beda. Jadi ada dosen Kak, ada Kak Wina juga boleh gabung. Ada dosen, ada guru, ada dokter, ada entrepreneurship, ada mahasiswa, itu paling banyak. Itu kekuatan-kekuatan itu coba kita satukan dalam sebuah frekuensi yang sama untuk akhirnya membuat sebuah kurikulum mengajar anak-anak di rumah belajar namanya. Jadi kita alhamdulillah sekarang di Makassar, area coveragenya itu Makassar, kita udah punya 6 area binaan. Di area mana saja ya? Jadi dari paling ujung sana itu Telkomas, kemudian ada di daerah Unhas, daerah kampus itu sekitarannya ada perkampungan kumuh itu, terus ada BTP, kemudian ada di Adiaksa, ada di Manggala, sama ada di Kerung-Kerung. Nah, 6 ini dengan jumlah volunteer sekarang alhamdulillah 300 orang. 300 orang ya? Alhamdulillah sudah sampai di angka 300 dengan background beda-beda. Nah, dari situlah akhirnya kita memberikan edukasi dengan kurikulum. Jadi tidak hanya datang hahihi gitu ya. Nggak hanya datang yang satu bermasalah cuman karena pengen ketawa-ketawa hahihi aja, akhirnya tidak ada impact sama sekali buat anak-anaknya. Harus ada nilai. Harus ada nilai. Nah, nilainya itu apa aja sih sebenarnya?
Jadi nilainya itu basicnya adalah agama. Bagaimana kita memberikan pondasi agama kepada mereka. Karena kita yakin bahwa orang kalau udah punya agama yang baik, itu pasti dia akan jauh gitu, meminimalisir untuk melakukan hal-hal yang di luar. Kalau Yang kita negatif Muslim, syariat Islam mungkin ya negatif. Terus kedua itu dari segi pendidikan. Setelah itu dari segi karakteristik, dan yang terakhir minat dan bakat. Jadi 4 pilar ini menjadi dasar kurikulum kita untuk berbagi sama mereka. Alhamdulillah sekarang saya sedang mengambil 6 anak dari rumahnya mereka masing-masing. Saya ambil dari lingkungannya mereka untuk saya ajak tinggal di rumah. Dan sekarang sudah 9 bulan mereka bersama dan menjadi Dan anak. mereka sekolah juga. Menjadi anak saya di rumah. Nah, selain komunitas peduli anak jalanan, kelas bebas bicara, terus masalah pendidikan juga ini kan, kenapa sih Kakak Yuda ini memilih terjun juga gitu di dunia pendidikan gitu? Apa yang melatar belakangi? Apakah memang hobi atau ada ada seseorang yang diikuti gitu ya, atau bagaimana? Role model gitu ya. Oke. Sekali lagi saya ngefans banget sama bapakku. Bapakku itu adalah instruktur, dosen juga. Jadi beliau itu pengajar yang saya bilangnya beliau pinter banget, tahu yang ini maunya ini, yang ini maunya ini, yang ini maunya ini, yang ini. Saya coba ikutin itu. Kalau dibilang terjun ke pendidikan, sebenarnya itu goals hidup saya. Bagaimana saya bisa membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bisa dikenang sama orang. Jadi kayak bapakku tuh meninggal banyak sekali yang antar, padahal cuma PNS biasa. Banyak sekali yang antar, itu kompleks hampir penuh waktu beliau meninggal. Nah, saya terinspirasi dari situ. Saya mau nanti pada saat saya meninggal itu banyak juga yang anterin. Nah, salah satu saya lihat peluang untuk yang banyak anterin nanti pas meninggal adalah di pendidikan. Bagaimana kita menanamkan sesuatu ke orang biar tersimpan di hatinya, tersimpan di kepalanya, untuk akhirnya nanti di suatu hari dia akan bilang, ini yang ajarin ini nih. Ini yang ngajarin ini, gitu kan. Karena profesi pendidik itu kan sebenarnya bukan hanya soal ada kepuasan tersendiri ya, dan kalau menurut saya ada nilai charity-nya gitu, dalam artian betul, bukan hanya sekedar kita misalnya jadi pendidik terus kita dibayar misalnya, tetapi ada nilai yang lain gitu ya, yaitu tadi bahwa kita memberi sesuatu dengan hati kita sehingga bisa menyentuh orang lain gitu. Karena sekali lagi hidup itu gimana sih kita makanya ini, hidup itu saya perhatikan teman-temanku hidup mati dia. Hidup mati, tiba-tiba ada kabar mati lagi. Meninggal lagi. Tiba-tiba meninggal lagi. Tapi pertanyaannya dia udah melakukan apa ya? Itu dia, Kak. Sekarang saya lebih worry bukan karena kematiannya. Saya lebih worry apa yang kita bawa, apa yang orang akan cerita setelah kita meninggal. Setelah kita sudah tidak ada. Sudah tidak ada, apa yang orang bilang. Takutnya saya nanti orang bilang atau orang tidak ceritakan ya, dilupakan begitu saja. Kayak ini orang kayak kita cuma numpang di dunia ini, terus pergi gitu, hilang. Jadi gitu. apa? Nobody gitu. Nobody, nggak ada sama sekali. Itu dia kenapa saya sekarang berusaha untuk melakukan apapun. Banyak sekali orang yang bilang, kenapa kok harus pusingin orang, kenapa harus ini. Saya tidak menanggapi pernyataan itu. Saya melakukan terus supaya nanti dari apa yang saya lakukan akhirnya dia mendapatkan jawaban dari pernyataannya dia, dan sudah mulai sekarang. Nah, sebelum kita lanjut, nah ini kita minum kopi. Kalau saya kopi ya, ini mungkin dari Kak Yuda. Saya coklat. Es coklat. Karena saya nggak minum kopi. Nah, kita sekarang sedang ada di Uncle John Coffee, lokasi kita syuting Suara Tak kali ini. Dan saya mau coba dulu kopi gula arennya. Nah, kalau ini kesukaan saya, Kak Yuda. Saya coba tergambarkan rasanya aja deh dari Kak Ina, gimana rasanya. Kalau gula aren kan mungkin lebih tradisional ya, ketimbang kita misalnya pakai gula putih biasa ya. Gula biasa gitu. Lebih suka aja, tesnya lebih berasa. Gula aren, gula merah ya. Ya, gula aren. Nah, kita lanjut lagi, ini mengenai anak muda sekarang ini ya.
ya sebagai seorang anak muda juga dengan berbagai kegiatan tentunya kan bisa melihat apa yang terjadi saat Betul, ini gitu, dan kita berharap ya banyak anak muda yang mengikuti jejaknya Kakak Yuda gitu, setidaknya Amin. terinspirasi Amin, lah. amin. Kenapa? Karena kan persaingan ke depan ini semakin Betul, Kak. berat gitu. Nah, mungkin ada yang bisa ditanggapi? Oke, saya berharap teman-teman semuanya mencoba untuk nge-blow up dulu deh. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman dikenal dulu. Bagaimana caranya teman-teman bisa dikenal? Coba kasih kesempatan sama diri tak semua, gitu. Kasih kepercayaan sama diri tak semua, supaya kita bisa diterima sama orang. Bagaimana cara kita bisa diterima sama orang kalau kita tidak menerima diri tak sendiri? Itu step pertama. Step kedua adalah komunikasikan ke orang-orang. Sekarang itu waktunya kita mengkomunikasikan siapa kita, bukan persoalan pencitraan. Karena saya sebut lagi ya, personal branding salah satu materi yang ada di Bebas Bicara. Personal branding itu bagaimana caranya kita nge-brandingin siapa kita. Jadi bukan mencoba untuk berpura-pura untuk menjadi siapa gitu ya. Itu namanya pencitraan. Makanya ayo kita komunikasikan siapa kita. Dari situ saya belajar. Akhirnya saya mendapat banyak kesempatan setelah saya mencoba untuk komunikasikan. Banyak yang bilang, weh di sosial medianya itu orang begini banget. Saya nggak pusing. Akhirnya sekarang saya mendapat kesempatan itu. Banyak ajakan, kerjaan tetap jalan, walaupun virtual, tetap dapat pundi-pundi. Kayak gitu sih. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, sekarang waktunya teman-teman. Jadi harus kenali diri juga ya. Harus betul-betul kita kenali diri tak, kasih kesempatan sama diri tak, dan kasih berani diri tak, supaya orang lain juga bisa terima kayak begitu. Terus kalau saya tidak pernah berangkat dari kekurangan, saya selalu berangkat dari kelebihan dan keahlian. Karena kalau saya berangkat dari kekurangan itu namanya buang-buang waktu. Kalau selalu dengar kata orang itu buang-buang waktu menurutku, karena saya prosesnya itu inside programming dulu, baru outside programming. Inside programming itu adalah bagaimana saya tanya dulu sama diriku, mau apa sebenarnya ini udah. Mau bagaimana? Apa yang kau bisa apa yang kau bisa lakukan? Baru saya tanya ke orang, bagaimana hasilnya? Kira-kira jadi value-nya ke orang, tapi program pertamanya adalah inside programming. Gitu sih, Kak. Sama sekarang waktunya kita jangan pernah jadi bad netizen, teman-teman. Karena kalau kita jadi bad netizen itu bisa kena ke mental kita sebenarnya kembali, bukan mental orang yang kita coba untuk bully atau coba untuk kritisi. Karena ketika kita pengaruhi juga, betul, ketika kita menjadi bad netizen, maka kita kurang berani melakukan apapun. Coba aja teman-teman, coba aja. Sama aja sebenarnya loser juga. Betul, gitu. Kak. Cuman mencari tempat aja. Nah, itu dia. Saya perhatikan begitu. Banyak orang yang mengkritiki, akhirnya ketika dia selfie misalnya, Kak ya. Dia selfie, dia mau posting selfie-nya harus 80 kali dia selfie baru dia posting. Karena apa? Dia terlalu pikir apa kata orang. Karena dia bad netizen. Gitu. Makanya saya bilang jangan jadi bad netizen. Karena kalau jadi bad netizen kembali ke kita sendiri. Gitu, Kak. Dan tidak membawa dampak positif juga. Betul. Akhirnya tidak menjadi toksik juga jadinya. Akhirnya tidak menjadi good influence. Ya, jadi sekali. bad influence gitu, Kak. Nah, ini mungkin kita tanya lagi mengenai tadi belum terlalu banyak dibahas soal bebas bicara ya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman Suarata, siapa tahu ada yang tertarik gitu ya, apa sih yang dipelajari supaya mungkin mereka bisa lebih percaya diri juga. Betul. Gitu untuk menghadapi kehidupan. Harusnya sih, Kak. Jadi kelas bebas bicara itu lahir dari sebuah kegelisahan, karena khususnya kita di East Indonesia atau Timur Indonesia ini, mungkin ini cuman saya yang merasa, tapi kalau yang di rumah teman-teman Suarata juga merasa kita satu server. Saya selalu merasa bahwa kita terintimidasi dari dialek. Kita selalu diolok-olok karena dialek tak begitu. Akhirnya banyak komedian yang menggunakan dialek tak dengan tujuan bukan untuk jadi hiburan, tapi untuk jadi candaan gitu ya. Makanya kenapa saya mencoba untuk melihat peluang itu, melihat kesempatan itu untuk yuk kita sama-sama yuk sini kita belajar bareng-bareng. Karena walaupun dialek tak begini, ya harusnya kita tetap cerdas dalam isi, kita tetap bebas.
baru Kak mau ngomong sedikit, ndak anu ki malu gak Kak bicara begitu ya. Padahal sebenarnya kita pintar, kita ini orang-orang timur ini pintar, bukan kasar. Kita ya itulah dia, dari suara-suara itu saya dengar, akhirnya saya kayaknya ini kita harus bikin satu inovasi yang benar-benar bikin anak muda Makassar berani, anak muda Sulawesi Selatan berani untuk bebas ngomong gitu Kak. Nah kita buatlah beberapa kurikulum yang insya Allah kita pakai sampai sekarang. Kayak misalnya present with confidence, bagaimana kita nge-present sesuatu dengan confidence, percaya diri. Kemudian well communicate with body language, bagaimana kita menggunakan body language dengan komunikasi yang baik, jadi alat komunikasi yang baik. Betul. Gitu. Bagaimana dialek justru menjadi pengaruh buat orang. Bagaimana kita membentuk personal branding, bagaimana kita ngomong. Jadi ngomong itu bukan cuma ngomong aja, bagaimana ngomong di semua part itu ada dagingnya. Nah itulah yang coba kita kasih, kita share ke Bebas Bicara. Jujur Bebas Bicara ini bukan lahir dari orang-orang yang punya sertifikat yang bersertifikat taraf internasional, tapi kita semua belajarnya dari internasional gitu. Kita mencoba menggabungkan apa yang kita dapat di kelas Bebas Bicara ini. Makanya mentor-mentor pengajarnya kita ini disebutnya mentor. Kita bareng-bareng yuk belajarnya gitu Kak. Tapi setidaknya kan orang-orang yang sudah expert di bidangnya masing-masing. Yes, itu dia. Semua udah expert di bidangnya masing-masing, dan benar-benar saya seleksi kemarin. Saya itu bertiga Kak awalnya. Saya, Kak Ansar, dan Kak Indri. Sama Indri ya? Sama Indri. Jadi kita bertiga ini sampai jontok-jontokan bikin kelas ini benar-benar dengan experience. Karena experience kan hampir sama, tapi yang di lapangan biasanya beda-beda. Nah itu kita jontok-jontokan, tidak perlu gini, yang ini tidak perlu, yang ini tidak perlu, yang ini tidak. Akhirnya di batch 1 itu lucu Kak. Batch 1 itu semua dimasukin. Sampai ini Kak Indri pasti dengar. Sampai belajar makeup pun masuk waktu di batch 1. Jadi lucu itu batch 1. Masih mencari bentuk. Karena memang masih mencari bentuk. Nanti di batch 2 baru kita anggap settle Bebas Bicara. Makanya kalau yang ikut batch 1 pasti berasa banget kenapa Bebas Bicara begini ya. Gitu Kak. Ya itulah namanya proses ya. Proses untuk menjadi lebih baik ya. Betul. Pasti seperti itu. Dan alhamdulillah tanggal 12 September nanti Bebas Bicara sudah 10 batch. Berarti sudah hampir setahun ya? Iya, sudah hampir setahun. Setiap bulan satu kali batch? Enggak juga? Kalau ada PPKM kayaknya kita mundur lagi deh. Pokoknya setiap ada announce PPKM atau ada announce yang bagaimana yang lagi zona, coba beradaptasi juga. Beradaptasi lagi, kita coba mundur lagi selalu. Bahkan ada beberapa mentor yang akhirnya positif. Kelasnya udah minggu depan positif. Aduh, kita harus announce lagi. Sorry to say, kita harus mundur lagi kayak daripada begitu. Kenapa-kenapa ya. Tapi alhamdulillah tetap jalan. Intinya tetap jalan. Sehingga gitu, tidak ada juga yang dirugikan. Tidak ada sama sekali yang dirugikan. Baiklah, saya pikir mungkin ini karena kita terbatas waktu juga. Sebenarnya menarik sekali ya ngobrol dengan Kakak Yuda ini. Banyak pengalamannya walaupun masih muda, dan public speakingnya itu bagus banget ini Kakak Yuda. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kak Wina. Saya ini seniorku ini. Komunikasi banget ini Kak Wina. Terima kasih, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Siap, ya Kak Amin, ya Allah. Barangkali nanti Suarata bisa jalan-jalan langsung ke teman-teman harus saya tunggu. Saya tunggu. Bagaimana teman-teman? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Teman-teman, PPKM hanya membatasi jarakmu tapi tidak membatasi kreativitasmu. Tetap dengan apa yang kamu bisa lakukan sekarang, terus coba untuk kendalikan situasi, jangan sampai situasi mengendalikan kamu. Semangat Ki semua. Bangkit dari keterpurukan harus menjadikan kita manusia yang lebih kreatif dan tetap berbagi kepada sesama. Saya Andi Widya Satswina, pamit undur diri, sampai jumpa.